Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Alia Hijriani dengan NIM F5212409 dari kelas D Logika Diskrit. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas logika diskrit, yakni sebagai berikut. Jadi di sini ada diketahui dua himpunan sebagai berikut. Yang pertama, himpunan mahasiswa dengan M sama dengan A, B, dan C. Kemudian ada himpunan proyek P sama dengan P1 dan P2 dengan relasi A mengerjakan P1, B mengerjakan P1 dan P2, dan mahasiswa C tidak mengerjakan proyek apapun. Nah, di sini tugasnya yaitu yang pertama merepresentasikan relasi dalam bentuk daftar pasangan terurut. Yang kedua, membuat matriks relasinya. Yang ketiga, menentukan apakah relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, atau transitif. Kemudian yang keempat, ada jelaskan bagaimana konsep relasi dapat digunakan untuk mendesain relasi antar tabel dan basis data sistem informasi. Jadi langsung saja ke jawabannya. Di sini ada daftar pasangan terurutnya. Jadi di sini R sama dengan himpunan pasangan terurut, yakni A berelasi dengan P1, B berelasi dengan P1, dan B juga berelasi dengan P2. Di sini tidak ada C karena tadi C itu sebelumnya C mahasiswa C tidak mengerjakan proyek apapun. Jadi di sini relasinya tidak ada. Nah, A berhubungan dengan P1, B berhubungan dengan P1 serta P2. Jadi langsung saja jawaban nomor 2, membuat em, matriks relasinya. Jadi di sini adalah bentuk matriks relasi yang telah saya buat di Word sebelumnya. Nah, di sini mahasiswa A, B, dan C dapat kita lihat di sini keterangannya angka 1 itu adalah mahasiswa yang mengerjakan proyek dan angka 0 adalah mahasiswa yang tidak mengerjakan proyek. Jadi di sini mahasiswa A mengerjakan proyek P1 namun tidak mengerjakan proyek P2. Mahasiswa B mengerjakan proyek 1 dan mengerjakan proyek P2. Sedangkan mahasiswa C berisi angka 0 yakni tidak mengerjakan proyek apapun. Nah, langsung saja ke soal nomor 3, yakni menentukan apakah relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan atau transitif. Jadi di sini relasi ini tidak bersifat refleksif, simetris, ataupun transitif, karena relasinya bukan antar mahasiswa, kayak mahasiswa dengan mahasiswa, tapi antara mahasiswa dan proyek. Kalau kita mau cek sifat-sifat itu biasanya hanya berlaku kalau relasinya dari himpunan ke dirinya sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya dari mahasiswa ke mahasiswa. Nah, kemudian penjelasan konsepnya menjelaskan bagaimana konsep relasi dapat digunakan untuk mendesain relasi antar tabel dalam basis data sistem informasi, serta berikan contoh sederhana, misalnya tabel mahasiswa atau tabel mata kuliah dan sebagainya. Jadi di sini eh, penjelasan konsepnya, konsep relasi dalam matematika digunakan untuk menggambarkan hubungan antara elemen dari dua himpunan. Nah, dalam basis data sistem informasi, konsep ini digunakan untuk merancang hubungan antar tabel. Jadi contohnya di sini ada 3 tabel, yakni tabel mahasiswa, tabel project, dan tabel mahasiswa dan project. Jadi di sini tabel projectnya berisi NIM 001, 002, 002. Jadi projectnya itu P1, P1, kemudian NIM 002 itu eh, relasinya itu P1 dan P2. Kemudian di sini ada tabel mahasiswa dengan NIM dan nama. Jadi 001 untuk mahasiswa A, 002 untuk mahasiswa B, dan 003 untuk mahasiswa C. Jadi di sini ada hubungan tabel mahasiswa dan project. ID projectnya P1 dan P2, kemudian nama project, website kampus, dan aplikasi kasir. Contohnya seperti itu. Jadi di sini ada NIM 1 mengerjakan project website kampus P1 kan. Kemudian NIM mahasiswa A atau NIM 002 mengerjakan project website kampus juga. Namun di samping itu mahasiswa nomor 2, NIM 002 dan mengerjakan proyek
ini P2 juga aplikasi kasir. Namun di sini seperti yang tadi eh, mahasiswa dengan NIM 003 atau mahasiswa C tidak mengerjakan proyek apapun. Sama seperti kasus yang tadi. Jadi mungkin dari tabel ini kita bisa tahu siapa yang mengerjakan proyek apa. Jadi relasi ini mirip dengan hubungan antar tabel dari basis data. Kita bisa lihat data saling terhubung dengan rapi. Nah, jadi kesimpulannya itu relasi itu bukan cuma ada di matematika, tapi penting juga dalam dunia komputer dan sistem informasi yang seperti ini dikatakan tadi yaitu basis data sistem informasi. Nah, dengan relasi kita sendiri bisa tahu hubungannya data satu dengan data lainnya. Jadi, hubungan atau relasinya itu yang menghubungkan antara data A sama data B itu apa. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.